Halo kawan-kawan semua, selamat datang lagi di channel yang sederhana ini. Gimana kabarnya semua? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sequel film dari Anaconda, yaitu Anaconda The Hunt for the Blood Orchid tahun 2004. Bercerita tentang sekelompok ilmuwan yang melakukan ekspedisi ke suatu daerah di Kalimantan untuk mencari dan mengambil sebuah bunga yang dianggap sebagai bunga keabadian yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit dan memperpanjang umur. Monggo sekecah akan menikmati film Anaconda. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build. Di awal film kita diperlihatkan seorang hutan, lebih jelasnya seseorang di hutan sedang berburu harimau, akan tetapi tanpa dia sadari dirinya juga sedang diburu oleh seekor anaconda. Di sisi lain belahan dunia, tepatnya di kota New York, beberapa ilmuwan yaitu Jack dan Mitchell mempresentasikan hasil penemuannya bersama Sam di depan investor yang akan menyumbang dana untuk ekspedisi mereka nanti. Jack dan Mitchell mempresentasikan sebuah bunga yang bernama Perinia immortalis, sebuah anggrek darah yang dipercaya dapat menyembuhkan segala macam penyakit dan dapat membuat awet muda. Bunga ini hanya mekar selama 2 minggu dalam setiap 7 tahun, terletak di tengah hutan Kalimantan, Indonesia, dan ekspedisi pun dimulai. Sampailah mereka di Kalimantan, Gail yang saat itu menjadi perwakilan perusahaan tidak bisa mendapatkan kapal karena semua kapten kapal tidak mau mengambil resiko berlayar saat musim hujan. Sam pun datang dan membawa info kalau ada kapten kapal yang berani dan bersedia mengambil resiko untuk berlayar saat musim hujan, asalkan cuannya cocok. Mereka lalu bertemu dengan Trent, rekan dari kapten kapal. Selamat malam. Jack berani membayar $25.000 tetapi kapten yang bernama Bill itu meminta $50.000, meskipun mahal mereka terpaksa membayarnya karena tidak ada kapal lain yang bersedia. Mungkin dengan harga $50.000 agak overpriced ya kalau kapalnya begini. Lalu datanglah Cole dan Dr. Ben, kemudian setelah mempersiapkan semua kebutuhan, kapal pun diberangkatkan. Bunga anggrek darah yang sebelumnya ditemukan di tepi sungai Mandrana, dan diperkirakan waktu tempuh jika cuaca baik, adalah 3 hari, kapten kapal berjanji akan mengantar mereka ke tempat dengan selamat walafiat. Cole berhasil menemukan rute paling cepat walaupun dengan cuaca musim hujan saat ini. Gail sempat dikagetkan dengan kehadiran monyet yang bernama Kong, yaitu hewan peliharaan Bill. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin hilang pula sinyal telepon. Saat makan malam tiba, Kong tidak diperbolehkan mengambil makanan dari atas meja oleh Bill karena dia sudah makan. Karena masih lapar, Kong lalu mengambil buah yang berada di pohon dekat kapal. Karena kapal terus bergerak maka Kong ketinggalan. Kong pun berusaha menyusul kapal tersebut dan pada akhirnya pagi pun tiba. Di saat Gail sedang mencari sinyal, ia terjatuh dari kapal. Bill dengan sigap lalu menolongnya, lalu tiba-tiba duel maut gulat yang akhirnya dimenangkan oleh Bill melawan buaya darat, buaya sungai maksudnya. Di saat mereka sedang mengobati luka dan mengobrol, Kong lalu datang dengan wajah ketakutan. Bill mengatakan bahwa jalur yang mereka tempuh airnya akan sangat tinggi. Mereka bisa saja memutar arah tetapi memerlukan waktu lebih lama yaitu 2 hari. Jack tentu menolak karena waktu mereka sangat terbatas. Bill lalu meminta uang tambahan $50.000. Jack akhirnya menyetujuinya. Pagi itu banyak sekali sampah karena banjir. Terdapat masalah pada kemudi kapal sebentar lagi seharusnya menikung tetapi ini tidak bisa. Bill berusaha berbagai cara, tetapi tetap saja tidak bisa. Dengan terpaksa mereka harus berhadapan dengan air terjun di depan mata.
Kapal mereka akhirnya tumbang dan tenggelam, mereka berenang ke pinggiran sungai. Namun sebelum itu tanpa mereka sadari, mereka sudah diintai oleh seekor anaconda dengan ukuran yang besar. Mereka mengumpulkan beberapa barang yang sempat mereka ambil. Meski kapal mereka karam, Bill masih punya rencana. Dia punya teman yang bernama Livingston yang sedang on the way. Bill akan meminta tolong kepada Livingston supaya menjemputnya nanti. Namun mereka harus menempuh waktu 10 jam untuk sampai di lokasi penjemputan. Bill lalu menelpon Livingston dan ia setuju kalau Bill membayarnya $5.000. Dan akhirnya mereka memulai perjalanannya di tengah hutan. Sampailah mereka di sebuah rawa yang sangat luas, namun jika ingin mempersingkat waktu mereka harus menyeberanginya dengan resiko yang besar pula. Cole menyadari ada sesuatu yang bergerak di dalam air. Dan saat Ben menakut-nakutinya, tiba-tiba, seekor anaconda memangsa Ben. Stop it. Semua orang merasa ketakutan, terutama Cole. Bill berusaha menenangkan dengan berkata bahwa anaconda akan membutuhkan waktu 1 minggu untuk mencerna makanannya. Mereka harus segera sampai di lokasi penjemputan agar segera aman. Bill tidak ingin melanjutkan perjalanan karena sudah 1 nyawa melayang, tetapi Jack bersikeras, karena bunga anggrek hanya tumbuh 7 tahun sekali. Untuk itu Jack tidak ingin membuang-buang kesempatan ini. Bill menahan Jack untuk tidak melanjutkan ekspedisi ini karena demi keselamatan bersama. Bill merasa menyesal karena menerima tambahan uang dari Jack dan melewati rute yang berbahaya. Cole merasa ada sesuatu di lehernya dan ternyata selain lintah ada juga laba-laba beracun yang bisa membuat lumpuh bagi yang terkena sengatannya. Jack lalu mengambil laba-laba itu dan berharap akan berguna baginya atau bisa dijual nantinya. Di lain tempat, Livingston sedang mengemudikan kapal tiba-tiba diserang oleh seekor anaconda. Dari kejauhan terlihat kapal milik Livingston meledak yang mereka kira akibat dari Livingston mabuk saat mengemudikan kapal. Dari sisa-sisa puing-puing mereka mencari barang-barang berharga yang bisa digunakan untuk bertahan hidup, tapi sayangnya tidak ada telepon satelit yang mereka temukan. Trent mengatakan masih ada suku pemburu di sana, dan mungkin mereka bisa meminjam perahu milik suku pemburu itu. Mereka terus berjalan hingga mendapati jasad dari Livingston jatuh di hadapan mereka. Anaconda memuntahkan mangsanya karena dia merasa terancam, dan tentu anaconda itu lanjut mencari mangsa. Bill mengatakan bahwa kenapa banyak ular anaconda berkeliaran yaitu karena ini adalah musim kawin, di mana anaconda jantan akan mencium aroma panas betina dan mendatanginya dari segala penjuru hutan. Mereka pun sampai di desanya suku pemburu tersebut, dan menemukan seekor ular dengan tubuh manusia di dalamnya. Perahu yang telah mereka cari rupanya sudah dibawa pergi suku tersebut untuk menyelamatkan diri dari mangsa anaconda. Untuk itu Bill berencana membuat rakit di sana. Jack tanpa sengaja menemukan bunga anggrek di sana dan menyadari kalau ular anaconda sering mengonsumsi bunga anggrek. Dan itulah alasan kenapa anaconda bisa hidup lebih lama dan ukurannya juga semakin membesar. Tetapi Gale ingin ekspedisi ini dibatalkan, dan pergi ke kota baru, tempat yang aman di Kalimantan. Semua orang setuju dengan Gale, terkecuali Jack yang terus berambisi mendapatkan bunga itu walaupun nyawa taruhannya. Mitchell yang sedang mengobati kaki menemukan pistol dan telepon satelit milik Livingston yang ternyata disembunyikan oleh Jack di dalam tasnya. Jack tidak ingin ada yang menelpon dan mengakhiri ekspedisi ini. Mitchell yang tidak ingin melanjutkan ekspedisi ini berusaha menelpon akan tetapi dicegah oleh Jack dengan menyengatkan laba-laba ke kaki Mitchell. Jack lalu mendatangi teman-teman yang lainnya karena rakit yang mereka buat telah siap. Sam yang merasa curiga mendatangi Mitchell dan menemukannya sudah tidak berdaya. Lalu ular anaconda pun mendatanginya. Ketika mereka kembali, Jack ternyata sudah mengambil rakit yang mereka buat bersama-sama.
Sam berencana memotong melewati hutan untuk mengambil rakitnya kembali lalu kemudian menangkap Jack. Lokasinya tepat di mana anggrek itu tumbuh, karena medan yang sangat ekstrim, mereka terpeleset dan Cole terpisah dari rombongan. Cole sempat bertemu dengan tren akan tetapi saat mencari jalan keluar tren terpeleset dan anaconda memangsanya. Cole berhasil menyusul rombongan tetapi dengan keadaan anaconda tepat di belakangnya sedang mengejar. Karena si Cole kebanyakan bacot, sempat diculik juga oleh anaconda. Tapi dengan kemampuannya Bill berhasil menyelamatkan Cole tepat waktu. Sementara itu Jack yang sendirian berhasil menemukan bunga anggrek darah. Sedangkan Bill dan kawan-kawan tiba di tempat itu juga, tetapi Jack menembak Bill yang akan melawan. Jack memanfaatkan mereka untuk mengambil bunga anggrek itu, Bill dilumpuhkan, dan Cole diikat agar tidak ada yang bisa melawan Jack. Di balik bunga anggrek yang indah, terdapat kolam yang isinya adalah para anaconda yang sedang pesta kawin. Jack memaksa Sam untuk mengambil bunga dengan menodongkan senjata. Sam berhasil mendapatkan beberapa bunga, akan tetapi kaki Sam tersangkut. Jack menyuruh Sam untuk melempar bunga yang telah diperoleh. Jack berusaha meraih bunga yang tersangkut akan tetapi laba-laba yang tadi itu berhasil menggigit Jack sehingga membuatnya lumpuh. Beruntungnya Sam berhasil diselamatkan, namun tidak dengan Jack yang raib di mangsa anaconda. Setelah melakukan beberapa perlawanan kepada anaconda, yang membuatnya tertimbun longsoran. Paginya mereka menggunakan rakit itu untuk melanjutkan perjalanan kembali pulang ke kota baru. Sebuah kisah yang sangat membagongkan, pada faktanya di Kalimantan tidak ada anaconda, anaconda hanya ada di sungai Amazon. Ya namanya juga film. Banyak fiksinya. Baiklah teman-teman, mungkin segini saja cerita kali ini, semoga kalian terhibur, dan see you in the next video.